Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fadli dari kelas SD 17A4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon yang akan menampilkan sebuah video pembelajaran tematik, yaitu tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, tapi anak-anak bisa belajar di video pembelajaran ini ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua? Ya, bagus. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, kemarin kita belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang paragraf, gerak dasar mengambang pada air, dan juga keberagaman karakteristik individu. Papa mau nanya nih, ayo ada yang masih ingat nggak paragraf itu apa? Ya, Papa jelaskan ya. Paragraf adalah sekumpulan kalimat pada suatu teks atau suatu karangan. Lalu biasanya awal paragraf itu menjorok ke kanan, seperti ini. Nah, paragraf juga biasanya terdiri dari 3 baris kalimat atau lebih, seperti ini. Kemudian gerak dasar mengambang pada air itu bagaimana? Ayo. Ya, jadi anak-anak itu harus memakai pelampung. Supaya apa? Supaya tidak tenggelam. Dan juga menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama materinya, yaitu tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tentang teknologi pangan, luas permukaan suatu bidang, dan juga pola irama dalam lagu. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke, sekarang Bapak mau nanya nih, siapa yang tadi pagi sarapan pakai tahu dan tempe? Ya, bagus. Nah, tempe dan tahu itu termasuk ke dalam teknologi pangan. Ada yang tahu nggak teknologi pangan itu apa? Nah, sebelum kita membahas tentang teknologi pangan, lebih baik kita harus mengetahui pangan itu dulu. Coba Bapak mau tanya nih, pangan itu apa? Nah, Bapak akan jelaskan ya. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan, yang dimana itu untuk kebutuhan manusia dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kira-kira teknologi pangan itu apa ya? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu teknologi dalam mengolah suatu pangan menjadi makanan yang baru. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa itu teknologi pangan, sekarang anak-anak harus tahu manfaat dari teknologi pangan. Oke, manfaat yang pertama yaitu membuat makanan lebih awet. Kedua, makanan lebih bernutrisi. Ketiga, makanan bebas dari penyakit. Keempat, makanan menjadi lebih praktis untuk dimakan. Kelima, dapat mengurangi bahan sisa makanan. Keenam, meningkatkan kreativitas dan pendapatan produsen. Nah, teknologi pangan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengawetan. Yang kedua, pengemasan. Dan yang ketiga, penyimpanan. Seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, teknologi pangan itu terdapat dalam hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang teknologi pangan dari tumbuhan dulu ya. Nah, tumbuhan itu berasal dari pertanian. Pertanian di Indonesia itu sangat luas, sangat banyak, dan juga bermacam-macam aneka pertanian. Ya, di antaranya itu ada jagung, ada kacang kedelai, ada kelapa, ada juga sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang kacang kedelai dulu. Coba ada yang tahu nggak pengolahan kacang kedelai itu apa aja? Ya, ada tahu, ada tempe, ada kecap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada padi. Padi itu bisa diolah menjadi beras. Kemudian ada kelapa. Kelapa ini bisa diolah menjadi santan, menjadi juga keripik kelapa, manis. Selanjutnya Bapak akan bahas teknologi pangan dari hewan. Nah, yang berasal dari hewan itu yaitu peternakan. Misalnya ada ayam, ada kambing, ada sapi. Nah, biasanya bahan makanan yang bisa diolah dari hewan itu ada telur, ada susu, ada daging, ada kulit. Sekarang Bapak akan jelaskan dulu tentang pengolahan daging. Olahan daging ini sering sekali anak temui loh. Contohnya ini, sosis, kemudian ada steak, apalagi ada sate, apalagi ada gulai, dan lain-lain ya. Kemudian olahan yang kedua yaitu dari susu. Contohnya susu itu apa? Contoh olahan susu itu ada mentega, ada es krim, kemudian ada yogurt, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak punya mainan nih, sebentar ya. Ini Bapak kasih nama mainan gambar. Ya, misalkan, oke, Andre maju Andre, sini Andre. Nah, Andre ini namanya apa Andre? Kecap. Oke, coba Andre cabut.
Nah, di sini ada gambar apa, Dre? Tuh, di sini ada gambar alat pembuatan kecap. Nah, ini mesinnya anak-anak. Kemudian di belakangnya itu ada bahan dasarnya. Kecap terbuat dari bahan dasar kedelai pilihan dan diolah dengan teknologi yang canggih. Ya, terima kasih Andre. Boleh duduk kembali, Andre. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada keju. Nah, ini adalah alat pembuatannya. Tuh, ya, mesinnya ini. Kemudian bahan dasarnya yaitu keju terbuat dari bahan dasar susu yang difermentasikan yang berasal dari sapi, ya. Dan juga diolah dengan teknologi yang sangat canggih. Wah, ternyata contoh dari teknologi pangan itu sangat dekat dengan kita ya. Nah, sekarang Bapak punya teks bacaan nih. Coba tunjukkan kata-kata yang terdapat pada teks ini yang menunjukkan teknologi pangan. Ya betul, kalian sudah paham ya sekarang. Bapak mau nanya nih, apa judul bacaan teks ini? Sekarang coba amati teks pada bacaan ini yang berwarna merah. Nah, anak-anak, teks pada bacaan ini yang berwarna merah ini yaitu paragraf. Paragraf itu mempunyai kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya berada di awal paragraf, tapi bisa juga di akhir paragraf. Ya, sekarang kalian sudah paham ya? Coba ada yang tahu nggak makanan ini itu apa? Ya, makanan ini itu adalah tempe. Ayo anak-anak, kita bernyanyi lagu tentang makanan. Apa yo lagu tentang makanan itu? Ya betul, lagunya itu tentang tukang sayur. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Coba ada yang tahu tidak pola irama itu apa? Ya, pola irama itu tinggi, rendah, atau panjang pendeknya suatu nada. Lagu tukang sayur tadi itu nadanya apa? Nadanya itu ini, do. Garis miring F, ini berarti dari nada F. Ya, tadi sudah nyanyi ya, sekarang kita jadi lapar kan? Coba ada yang pernah enggak makan kecap sama sayur? Ya, kecap itu kalau dicampur sayur itu rasanya gurih anak-anak. Gurih dan enak. Kalian pernah nyoba belum? Ya, kalau belum pernah coba ya. Ya, Bapak punya mainan lagi nih, mainan yang tadi ya. Nah, ini adalah kecap. Di mainan kita ini, kenapa ada garis-garisnya? Karena ini menunjukkan luas permukaan suatu bidang. Bapak minta satu anak buat maju deh. Siapa ya? Ya, Fahri. Fahri maju, Fahri sini. Nah, coba Fahri sekarang ambil kertas dalam kotak ini. Satu aja. So, Fahri mau yang mana? Kotak ini apa yang ini? Yaudah, Fahri ngambil yang ini ya. Oke, makasih ya Fahri. Jadi begini anak-anak. Nah, misalkan ada nomor 12. Jadi caranya itu kalian menempelkan nomor 12 ini ke nomor 12 lagi. Tuh. Oke. Nah, ini nomor 12 kita tempelkan ke nomor 12. Tuh. Nah, berarti ini menunjukkan luas permukaan suatu bidang. Dan ini menunjukkan satuan apa? Ya betul, satuan persegi. Nah, kalau ini ada nih, setengah persegi tapi dibagi dua, namanya segitiga. Nah, satuan segitiga ini kalau dijadikan satu juga menjadi satuan persegi seperti ini. Ya anak-anak. Nah, tak terasa ya pembelajaran pada hari ini sudah sampai di kegiatan akhir. Nah, jangan lupa ya, kerjakan tugas yang tadi Bapak berikan. Ya, semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, sebelum menutup pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa sebelum pulang dimulai. Berdoa selesai. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.